Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep puding yang rasanya enak dan segar. Satu resep bisa jadi banyak, yaitu 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok untuk sajian buka puasa bersama keluarga tersayang ataupun dijadikan ide jualan selama bulan Ramadan. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset agar-agar plain kemasan 7 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya nanti saat diberi air tidak ada yang menggumpal. Tambahkan air sebanyak 800 ml. Tambahkan 1 saset susu kental manis warna putih. Tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan kecil ukuran 65 ml. Aduk kembali pudingnya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Untuk santan instannya ini nggak apa-apa ya teman-teman kalau seperti ini, karena nanti saat kita masak santannya itu langsung tercampur merata dengan sendirinya. Masak puding santan susunya menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak untuk terus diaduk-aduk supaya puding santan susunya ini tidak pecah. Masak puding santan susunya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompor dan lanjut untuk terus diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Bagi pudingnya ke dalam dua wadah yang berbeda karena di sini nanti aku akan buat dua warna yang berbeda dan masing-masing wadah ini kurang lebih 500 ml. Tuangkan satu persatu hingga selesai. Untuk wadah yang pertama, tambahkan pewarna makanan kuning tua sebanyak 5 tetes. Untuk wadah yang kedua, tambahkan pewarna makanan hijau tua sebanyak 5 tetes. Aduk wadah yang pertama menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna kuning yang seperti ini. Biar hasilnya lebih mulus, kemudian kita buang untuk sisa-sisa busa yang ada di permukaan menggunakan sendok seperti ini. Lanjut aduk wadah yang kedua menggunakan sendok sampai tercampur merata dan menghasilkan warna hijau yang seperti ini. Kemudian untuk sisa busa yang ada di atas permukaannya kita juga buang menggunakan sendok seperti ini biar hasilnya nanti lebih mulus. Kemudian kita biarkan sampai pudingnya set. Siapkan wadah, masukkan 1/4 sendok teh biji selasi, tambahkan air panas sebanyak 100 ml dan kita biarkan sampai biji selasinya mengembang. Setelah puding santan susunya set, lanjut kita bikin puding yang kedua. Siapkan panci, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan besar ukuran 15 gram. Aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi air tidak ada yang menggumpal. Tambahkan air sebanyak 1200 ml. Aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya, puding leci siap untuk kita masak. Masak puding leci menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk sampai puding lecinya benar-benar matang dan mendidih. Setelah puding lecinya matang dan mendidih, selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Yang terakhir, masukkan fruity acid ke dalam puding leci. Untuk fruity acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel lecinya ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali supaya semuanya tercampur merata. Sambil menunggu puding lecinya sudah tidak terlalu panas, kita kembali lagi ke puding santan susu yang warna hijau. Ini sudah benar-benar set dan mengeras. Selanjutnya kita bisa lepaskan dari wadah yang pertama dan kita letakkan di atas talenan, kemudian kita potong-potong. Untuk ukurannya ini yang sedang-sedang aja ya teman-teman, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Potong kotak-kotak sampai selesai. Lanjut ambil puding santan susu yang warna kuning, letakkan di atas talenan, kemudian kita potong-potong menjadi bagian yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Potong kotak-kotak yang sedang-sedang aja, lakukan sampai selesai. Jika semuanya sudah selesai kita potong, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cup, di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Untuk ukuran cupnya, teman-teman juga bisa ganti ya. Sesuaikan aja dengan keinginan dan harga jual yang teman-teman mau. Kita susun satu persatu cupnya hingga selesai.
Kemudian kita masukkan potongan puding yang warna hijau kurang lebih 5 buah ke dalam masing-masing cupnya. Lakukan satu persatu hingga semuanya selesai. Lanjut kita masukkan potongan puding yang warna kuning kurang lebih 5 buah per cupnya. Lakukan satu persatu hingga selesai. Tambahkan biji selasi yang sudah mengembang per cupnya secukupnya aja ya teman-teman. Tuangkan satu persatu hingga semuanya selesai. Kemudian tuangkan puding leci ke dalam cupnya sampai batas cup paling atas. Tuangkan satu persatu hingga semuanya selesai. Kemudian kita aduk menggunakan sendok garpu seperti ini supaya antara potongan puding santan susu dan puding lecinya ini saling terikat satu sama lain. Jadi nanti saat sudah set dan kita makan menggunakan sendok, mereka akan menyatu dan tidak terpecah. Aduk-aduk satu persatu hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, kemudian biarkan sampai puding santan susu dan lecinya benar-benar set dan mengeras. Satu resep bisa menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml. Resep ini cocok banget disajikan untuk keluarga tersayang ataupun ide jualan selama bulan Ramadan. Karena satu resep bisa menghasilkan banyak, insya Allah bisa mendatangkan banyak keuntungan buat teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide jualan. Nah ini dia hasilnya setelah pudingnya benar-benar set dan mengeras dengan tampilan yang cantik dan menarik seperti ini. Insya Allah puding ini bisa disukai oleh semua orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.